Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Muslim Cerdas. Sahabat, Wahabi Salafi memang selama ini getol mensiarkan slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Arruju ilal Quran was Sunnah. Kata Salafi diafiliasikan kepada khasanah pemahaman Islam ala salafus saleh, 3 generasi awal terbaik Islam, sebagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Wahabi atau Wahabi diafiliasikan kepada tokoh pendirinya, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di setiap pengajiannya mereka selalu mendengungkan, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak perlu bermazhab, karena mazhab penyebab perpecahan umat. Kita kembali kepada ajaran Islam yang murni sesuai ajaran Rasulullah dan sahabat. Begitulah jargon-jargon Wahabi Salafi. Bagi masyarakat awam, jargon semacam itu tampaknya indah dan bagus, simpel dan tidak perlu bertele-tele pakai imam mazhab, lebih puris atau murni dan orisinil atau asli. Bagi kalangan yang paham agama, terutama ulama NU, jargon semacam itu sungguh sesat dan menyesatkan. Untuk tidak mengatakan kacau balau, memahami agama tak sesimpel itu. Bagaimana mungkin memahami Islam langsung memakai Al-Quran dan Sunnah tanpa tafsir dari ulama, tanpa mengetahui asbabun nuzul, nasikh mansukh, muhkamat mutasyabihat, makiyah madaniyah, ayat am dan khas, dan perangkat ilmu lain tentang Al-Quran. Sungguh bohong jika bisa memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa memerlukan bantuan ulama tafsir dan ulama hadis, tanpa memakai pendapat imam mazhab, mustahil bisa ibadah dengan benar. Tidak pernah hidup dengan Nabi, tidak pernah berinteraksi dengan sahabat, kok langsung mau menafsirkan Al-Quran dan Sunnah? Para sahabat saja yang jelas-jelas hidup bersama Rasulullah tidak semuanya ahli Al-Quran, dan tidak semuanya ahli hadis. Lah ini kok ada umat akhir zaman yang hidup 1400 tahun setelah Rasulullah langsung mau menafsirkan Al-Quran dan Sunnah dengan otaknya. Sungguh pekok kuadrat. Dengan kata lain, jahlul murokab. Lantas apa maksud tersembunyi dari jargon Wahabi Salafi mengajak kembali pada Al-Quran dan hadis? Kita harus paham bahwa jargon ini bukan jargon biasa, melainkan jargon tipu-tipu alias takhiyah ala Wahabi. Bagi kalangan awam yang tidak pernah nyantri, tentu akan mudah tertipu dengan jargon ini. Tipuan muslihat kaum Wahabi yang sasarannya adalah kaum remaja milenial. Misi Wahabi Salafi dari jargon ini adalah untuk menjauhkan umat dari ulama, menjauhkan umat dari ulama aswajah yang ilmunya lurus, bersanad sampai ke Rasulullah. Dengan jauhnya umat dari ulama, maka umat akan masuk perangkap Wahabi berikutnya. Apa perangkap Wahabi selanjutnya? Sahabat, Wahabi bertujuan mempromosikan ulama versi mereka. Itulah yang disebut ulama Wahabi, agar umat mengikuti ulama yang direkomendasikan oleh pengikut Wahabi. Antek-antek Wahabi ini terus-menerus merekomendasikan ulama mereka kepada masyarakat awam yang mereka anggap ulama lurus melebihi ulama mazhab dan ulama tafsir. Tokoh-tokoh Wahabi yang kerap dikutip dan di-share oleh bolo-bolo Wahabi tidak jauh dari beberapa tokoh ini. Di antaranya Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi, Muhammad Nashiruddin Al-Albani, tokoh hadis versi Wahabi, Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, dan Saleh Utsaimin, ahli fatwa versi Wahabi, dan tentu saja Ibnu Taimiyah, teolog yang dianut oleh kelompok Wahabi. Itulah inkonsistensi Wahabi.
mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajak anti mazhab, kemudian mengajak ikut tokoh-tokoh versi mereka. Jadi pada dasarnya Wahabi itu mengajak anti mazhab 4, tapi mengajak ikut mazhab versi mereka, yakni pola pikir dan ideologi Wahabi. Walaupun mereka mengaku anti mazhab, namun hakikatnya mereka juga bermazhab, yakni mazhab Wahabi. Aliran Islam satu ini dikenal luas hari ini di lingkungan kita dengan 2 doktrin utamanya. Aslinya tidak terbatas pada 2 ini saja, yakni anti bid'ah dan anti toghut. Apa yang didefinisikan sebagai bid'ah ialah segala pandangan dan amal perbuatan yang tidak ada dasar dalilnya dalam Al-Quran dan atau dituntunkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sunnahnya. Hadis kesohor yang mereka rujuk adalah semua hal baru adalah bid'ah, semua bid'ah adalah sesat, dan semua kesesatan adalah neraka. Ya, secara tekstual, karenanya mereka menolak pemetaan bid'ah sebagai bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah yang diformulasikan oleh Imam Syafi'i. Konsekuensi logis dari doktrin tersebut bagi kalangan Wahabi Salafi ini tidak berlaku pula lah kaidah pokok dalam usul fikih perihal peta ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh yang berkerucut pada prinsip segalanya haram dilaksanakan kecuali ada dalil yang membolehkannya untuk ibadah mahdoh, dan segalanya boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya untuk ibadah ghairu mahdoh. Dalam tataran realitas dinamis kehidupan masyarakat yang terus bergerak secara kebudayaannya, konsekuensi berikutnya lagi ialah ditampiknya segala hal yang muncul dari adat tradisi budaya masyarakat, walau bernilai maslahat bagaimanapun, karena tentulah tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja toh hasanah dalil nakli memang tak mungkin bertambah lagi. Berbeda telak dengan hasanah hidup masyarakat Islam yang terus bergerak, berubah, bergeser, dan bertambah. Pada persuaan 2 sisi esensial inilah amat sering kalangan ini mendulang problematikanya. Sekadar satu contoh pembanding kecil di sini. Paham tersebut berseberangan telak dengan pandangan Ibnu Asyur yang mengakomodir segala nilai hidup yang berlaku dalam suatu masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ilahi dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Dengan kata lain, apa-apa yang bisa dan sah dijalankan oleh umat tak hanya terbatas pada apa yang ada dalam khasanah dalil sepanjang bernilai maslahat. Toh bukankah mustahil ada suatu masyarakat yang bersepakat kepada nilai-nilai kemungkaran dan kemudaratan? Di antara contoh amaliyah yang terus menyeruak ke permukaan dalam vonis menyelisihi syariat Islam dan terulang setiap tahun ialah perihal pengharaman perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendarah daging di negeri ini. Dasar vonisnya ialah bid'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah mengamalkan perayaan ulang tahunnya. Karena itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah bid'ah. Ia lalu adalah kesesatan. Ya, sesederhana dan sepragmatis itu dasar penetapan hukumnya. Dapat dikatakan, maaf kata, tiada kritisisme ilmu di sini. Sahabat, tentu banyak fenomena lain yang bisa dicontohkan di sini yang terus berulang dengan siklus rutin begitu. Misal, merayakan Nisfu Sa'ban, 10 Asyura, Tahun Baru Islam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita tidak akan berfokus pada hal-hal yang terus berulang-ulang tanpa ujung itu.
Toh lagi pula, telah banyak betul ulama kita yang memberikan keterangan-keterangan jangkepnya. Doktrin anti segala bid'ah itu lalu berakumulasi kepada doktrin anti togut. Togut adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam karena tidak ada rujukan dalil yang terang dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demokrasi misal disebut togut. Merayakan Maulid Nabi tak terhindarkan sebagai bagian dari praktik togut. Sekali lagi tegasnya, togut adalah segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Dengan kata lain, cara operasi pemahaman dan amaliyah kalangan ini ialah sepenuh-penuhnya bersandar kepada ada atau tidaknya khasanah dalil naklinya. Walhasil, ungkapan yang sangat sering dilontarkannya adalah, mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ia telah menjadi jargon khas dari Wahabi Salafi. Atas dasar karakter pemahaman tersebut, lahirlah doktrin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau menjalankan Islam dengan semurni-murninya. Yang dimaksud murni ialah semata berdasar kepada dalil-dalil nakli. Paham Wahabi Salafi ini lalu merujukkan dirinya secara akidah kepada Asy'ariyah, maka disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan secara fikih kepada mazhab Hambali, dan berikutnya Ibnu Taimiyah. Ini bisa dimafhumi karena memang di antara 4 mazhab fikih yang terkenal itu, Imam Ahmad bin Hambal dikenal beraliran ijtihad tekstualis kepada khasanah dalil-dalil. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang banyak menggunakan rasionalitas, ijtihad bil ra'yi, dan mengakomodir hasanah budaya masyarakat atau urf. Walau cacat terang serentak, tidak berarti beliau menomorduakan dalil-dalil nakli dibanding akli, apalagi meninggalkannya. Tidak, sahabat, dari selayang pandang ini kita bisa memaklumi bagaimana maksud dan operasi dari doktrin dan jargon Wahabi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut.